Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anjini dengan NIM C1702006. Di sini dengan mata kuliah metodologi penelitian, saya ingin menjelaskan materi mengenai landasan teori dan pengembangan hipotesis. Di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah landasan teori itu sendiri, yang kedua ada studi kepustakaan, yang ketiga kerangka berpikir, kerangka konsep, dan yang terakhir yaitu merumuskan hipotesis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai landasan teori. Nah, suatu landasan teori ini merupakan suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah yang sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Di mana dalam landasan teori ini akan membahas teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti, penyajian teori bersumber dari literatur yang relevan, dan teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar di bidang yang diteliti. Nah, membahas temuan-temuan peneliti sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Di mana secara sistematis suatu penelitian, landasan teori ini terdiri dari yang pertama yaitu ada studi kepustakaan, yang kedua ada kerangka berpikir, yang ketiga ada penelitian yang relevan, dan yang keempat ada hipotesis penelitian. Baiklah, materi selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya studi kepustakaan. Jadi, studi kepustakaan ini merupakan sumber-sumber kepustakaan. Ini boleh didapat dari buku atau jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian atau tesis dan disertasi, lalu sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan internet, surat kabar, dan lain-lain. Di mana manfaat yang diperoleh dari kajian literatur itu sendiri menurut Iskandar 2008, yaitu yang pertama, mengenali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu tentang yang relevan, variabel-variabel yang diteliti. Lalu yang kedua, mengikuti perkembangan dengan penelitian dan bidang yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu memanfaatkan data sekunder. Yang keempat, menghindari duplikasi. Dan yang kelima yaitu penelusuran dan penelaahan terhadap literatur yang relevan dengan masalah penelitian untuk mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis, dan analitis. Baiklah, materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir di sini merupakan instansi atau teori yang telah dikembangkan dengan mendasari perumusan hipotesis, di mana teori yang dikembangkan ini dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Di mana perlu dijelaskan bahwa tidak semua penelitian ini memiliki kerangka berpikir. Jadi kerangka pikir ini umumnya hanya diperuntukkan pada jenis penelitian yang bersifat kuantitatif, dan untuk penelitian yang bersifat kualitatif, kerangka berpikirnya ini terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh peneliti. Sedangkan untuk penelitian yang tindakan kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada penelitian maupun partisipasinya, hanya dengan kerangka berpikir yang tajam, maka akan dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. PK selanjutnya, nah di sini ada kerangka konsep. Tadi kan ada kerangka berpikir, di sini ada kerangka konsep, yaitu merupakan kerangka pikir yang mengenai hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Nah, dalam hal ini, suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan merealisasikan suatu pengertian, di mana oleh karena itu konsep ini dapat diamati dan diukur secara langsung. Supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel. Baiklah, materi terakhir yaitu untuk merumuskan hipotesis atau apa sih itu hipotesis? Jadi hipotesis ini adalah alternatif atau dugaan yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Di mana dugaan ini merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian tersebut. Dan kedudukan hipotesis ini dapat berubah, bisa itu menjadi kebenaran, akan tetapi juga bisa tumbang sebagai kebenaran. Jadi tujuan penelitian ini dengan mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitiannya perhatian peneliti tersebut terfokuskan hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi penguji hipotesis. Agar pemilihan alternatif dapat tepat, peneliti dituntut untuk lebih hati-hati dan cermat. Nah, di sini ada menurut Brock dan Ball dalam
Suharmesini 2000 nomor 64, ada 4 persyaratan bagi hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis ini hendaknya merumuskan rumusan yang tentang hubungan dua atau lebih variabel. Lalu yang kedua, hipotesis ini dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar dari hasil penemuan terdahulu. Lalu yang ketiga, hipotesis ini harus dapat diuji tentunya. Dan yang terakhir yaitu rumusan hipotesis ini hendaknya singkat, namun jelas dan padat. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.